kenabiannya Muhammad, beriman dengan risalahnya Nabi Muhammad. Jelas mujizatnya, mujizat yang baik itu fisik. Mana? Ja'at li da'watihil asyaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadami. Bisa manggil pohon korma sini. Jalan kormanya mendekat. Apalagi? Mithlu ghamamati an nasara sairatun taqi harrawati istinil hajiri hami. Mega selalu menaungi beliau kemana aja, ayo, gak pernah kena panas. Jangan mega. Asamtu bil qamaril munsyaqqi innalahu fi qalbihi nisbatan mabruratul qasami. Pernah kelihatannya bulan terbelah menjadi dua. Nabi yang katakan terbelah dua. Itu mujizat. Abu Jahal menyaksikan, Abu Lahab menyaksikan, semuanya orang menyaksikan. Kenapa enggak beriman? Fa inna takhsisal ba'di bil qabuli wa takhsisal ba'di bir rad. Karena menerima sebagian, menolak sebagian, yujibul munaqadah fid dalil wa mumtani'un aqlan. Berarti dia bertentangan dengan dalil. Kenapa beriman kepada Musa tidak beriman kepada Isa? Kenapa beriman kepada Musa Isa tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Kenapa? Orang Yahudi beriman kepada Adam sampai Musa, dengan Isa enggak. Orang Kristen beriman pada Adam sampai Isa, dengan Muhammad enggak. Kenapa? Sama-sama semua punya mujizat. Nabi Musa punya mujizat, Nabi Isa punya mujizat, Nabi Muhammad apalagi. Wa umtanu aklan, itu gak masuk akal tuh, gak boleh tuh. Fahadha wa murad min qawlihi qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, yang dimaksud dengan ayat qulu amanna billah wa bima unzila ilaina. Ila akhir ayat. Wa hadha huwa al-gharadul asli min dzikr hadhihi al-ayati. Indah tujuan yang utama yang pokok dari penjelasan ayat ini. Fa'in qila, kalau ditanyakan, kaifa yajuzul imanu bi Ibrahim wa Musa wa Isa ma'al qalbi asy'arim mansukhah. Bagaimana kita harus beriman kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, padahal syariatnya beliau itu sudah di mansuh, di-delete dengan syariat Islam. Dihapus, sudah diganti dengan Islam. Kenapa kita harus beriman kepada Ibrahim, Musa, Isa? Qulna, jawab, nahnu nu'minu bi anna kulla wahidin min tilka syari' kana haqqan fi zamanih fala yuzimu minnal munaqadah. Yang dimaksud kita beriman kepada Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya itu, kita beriman bahwa setiap para nabi itu benar, membawa kebenaran. Jadi Nabi Musa membawa misi kebenaran, Nabi Isa membawa misi kebenaran, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi semua membawa misi, walaupun syariatnya dihapus dengan syariat Islam. Amal Yahudu wan Nasara lamma i'tarafu bi nubuwwati ba'di man dhahara mu'jiz alaih. Yahudi dan Kristen ketika mereka mengaku kenabian sebagian nabi yang bisa menunjukkan mukjizat, wa angkar nubuwwat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mu'jiz ala yadih, dengan mereka mengingkari kenabiannya Muhammad padahal sama-sama mendatangkan mukjizat. Fahina idzin yalzamuhum al-munaqadah. Disinilah pertentangan, tidak masuk akal. Mereka beriman kepada Musa karena ada mujizatnya, tongkat yang ajaib lah. Mereka beriman kepada Nabi Isa karena ada mujizatnya, yang bukan orang sakit, orang lumpuh, orang buta. Dan Nabi Muhammad juga punya mujizat, kenapa nggak beriman? Ini namanya apa namanya? Munaqadah apa? Dhahar farq. Tsumma naqul
Al-mas'alatul ula anna Allah Ta'ala lamma haka anhum annahum qalu kunu hudan aw nasara. Ketika Allah menceritakan ucapan mereka, jadilah kamu Yahudi atau Kristen. Zakaru fi muqabalati Rasul alaihissalam. Kemudian mereka opositnya, lawannya mengatakan qul bal millat Ibrahim. Tsumma qala ummati qulu amanna billah. Jadi ketika mereka mengatakan qulu hudan nasara, ditentang oleh Allah, qul, katakan Muhammad, bal millata Ibrahim. Kemudian perintah, himbauan, qulu amanna billahi wa ma lainnya. Wa hadza qaul Hasan, ini pendapat Imam Hasan Al-Basri. Qala Qadi Al-Baqillani, qalu qulu amanna billah yatanawal jam'u kallafin. Siapa yang diajak ngomong? Yang diajak mukhatabnya qulu siapa? Semua orang mukallaf. A'ni an-nabi alaihi salatu wassalam wa ummatah. Nabi Muhammad dan umatnya. Qulu amanna billah. Perintah kepada Muhammad dan seluruh umatnya. Wa dalilu ala wajhan. Dan ini ada dua. Ahaduma anna qawlahu qulu khitabun amun. Lapal qul itu khitab yang umum. Fatanawal qul, maka mencakup semuanya. As-tsani anna qawlahu wa ma unzila ilaina la yaliqu illa bi sallallahu alaihi wasallam. Redaksi bunyi wa ma unzila ilaina yaitu tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Fala aqalla min ayyakuna huwa dakhilan fih, maka sudah termasuk di situ. Wahtajjal Hasan ala qul biwajhain. Al-awwal annahu alaihi salatu wassalam amara min qablu biqauli qul bal millata Ibrahim hanifa. Nabi Muhammad sebelumnya telah diperintah agar mengatakan bal millat, umira min qablu biqauli qul bal millata Ibrahim hanifa. Al-tsani annahu fi hadha syaraf. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan, khusus kemuliaan, yaitu apa? Qul amanna. Jadi qulu amanna ini memperkuat apa tadi? Bal millata Ibrahim hanifa. Muhammad katakan kami mengikuti Nabi Ibrahim. Diperkuat. Katakanlah Muhammad dan umat dan kamu Muhammad dan umatmu amanna billah. Paham ya? Jadi qul amannya ada memperkuat apa kata-kata bal millata Ibrahim. Malah mendapat kehormatan diulang-ulang begini. Al-Zahir ifradu bil khitab. Khusus, ada khitab khusus. Wal jawab anna hadhihi qara'ina ain kal muhtamalah illa annaha la tablughu fil quwwah ila hayy taqtadi takhsis umum qawli qulu amanna billah. Tanda-tanda Qarinah, tanda-tanda. Walaupun semuanya tanda-tanda itu mungkin saja tidak mencapai kekuatannya dalam menunjukkan mengkhususkan yang umum. Mengkhususkan tadi kan umum, sekarang qulu amanah khusus. Tapi belum sampai jelas. Kalau qulu amanna billah. Amma kalau qulu amanna billah innama qaddamahu li'anna al-iman billah aslul iman bisyara'. Qul amanna billah yang pertama kali iman kepada Allah. Kenapa? Karena iman kepada Allah adalah aslul iman, pokoknya iman. Faman la ya'rifullah istahala an ya'rifa nabiyyan aw kitaban. Barang siapa tidak mengenal Allah, muhal, mustahil dia akan mengenal nabi dan kitab. Wa hadza yadullu ala fasadi mazhab ta'limiyah. Ini menunjukkan tidak benarnya atau rusaknya mazhab Syiah ta'limiyah. Wal muqallidah, dan yang bertaklid al-qailina bi anna tariq ma'rifatillah al-kitab was sunnah. Amma qaul asbat qala Khalil bin Ahmad al-Farahidi
As-sibtu fi Bani Israel kal qabilah fil Arab. Lafal sibtun di tengah-tengah Indonesia seperti qabilah di tengah-tengah bangsa Arab. Wa qala Syaikh Kasyaf, Imam Zamakhsyari berpendapat as-sibtu al-hafid, cucu. Karena Hasan Husain sebutai Rasulullah SAW. Buktinya Sayyidina Hasan Husain adalah sebutai Rasulullah SAW. Walana khairul anami abu wa aliyul radha hasabu wa ila sibtaini. Siapa? Hasan Husain. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min dakhoni kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatum bidha urifu. Setelahnya ada imam-imam. Siapa? Mithlu Zainil Abidin Ali. Terus wal imam khairi wali Bakir, Ja'far Shadiq, al-imam as-Shadiq al-Hafidhiyah wa aliyin dhil'ul al-yaqini. Al-asbat al-hafadah, cucu. Wa muhafad Ya'qub alaihissalam wa daruri abnaih al-12. Yaitu cucu Nabi Ya'qub dan keturunan anak-anaknya yang berjumlah 12. Apal belum yang 12? Apa jawab? Apa tidak namanya anak Nabi Ya'qub yang 12? Siapa yang apa? Siapa yang apa? Yang hafal siapa? Yang hafal siapa? Angkat tangan. Yang hafal siapa? Angkat tangan. Ini namanya otaknya ampas kelapa. Bolak-balik saya menyebutkan nggak hafal-hafal, Masya Allah. Sayyidina Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ada orang nyanyi di pasar, telinganya ditutupin. Kenapa? Takut hafal. Kalau saya mendengar nyanyi nanti hafal nanti saya. Enggak mau hafal nyanyian. Kalau kamu berkali-kali mendengar enggak hafal-hafal. Amma qalu ta'ala la nufarriqu baina hadzim minhum. Kami tidak membeda-bedakan antara para nabi. Fi wajhan, ada dua makna, dua arti. Al-awwalu anna la nu'minu ba'din wa nakfuru ba'd. Kami tidak beriman kepada sebagian nabi dan mengkufuri sebagian tidak. Fa inna law fa'alna dzalik karatil munaqadhah lazimatan 'ala dalil wa ghairi jaiz. Kalau kami berbuat demikian, maka berarti saya melawan, bertentangan dengan dalil. Kamu iman kepada Musa karena berdasar mujizat. Iman kepada Isa berdasarkan. Kenapa iman tidak kepada Nabi Muhammad yang mujizatnya juga sabar gambreng? Banyak sekali. La nufarriqu baina hadzim minhum ay la naqul. Kami tidak mengatakan innahum mutafarriquna fi usul diyanat. Para nabi itu berbeda dalam prinsip-prinsip agama. Tidak. Bal hum mujtami'una al usul allati al-Islam. Para nabi-nabi itu sepakat satu suara lah dalam prinsip, yaitu apa? Islam. Semua para nabi-nabi itu adalah agamanya Islam, tauhid semuanya. Kama qala ta'ala syar'a lakum minadh-dini ma wassa bi Nuhan walladzi awhayna ilaika ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fihi. Allah berfirman, syar'a lakum minadh-din, disyariatkan kepada kamu sekali umat Islam agama apa?
ma wassau bi Nuhan, yaitu syariat yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, yang telah kami wahyukan kepada kamu. Wa wasa Nabi Ibrahim, yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim. Wa Musa, wa Isa. Apa itu? An aqimuddin, dirikanlah, tegakkanlah agama. Wa la tafarraqu, kamu jangan berpecah belah fihi, dalam agama. Walajul ayat bisiyakil ayat. Amma qaulu ta'ala wa nahnu muslimun, fal ma'na inna islamana li ajli ta'atillah la li ajli hawa. Kami muslimuna lahu, kami nahnu muslimuna lahu, artinya apa? Islam kami ini li ajli ta'at, demi taat kepada Allah, bukan karena mengikuti hawa nafsu. Muslimun lahu. Wa idza kana kadzalik, kalau demikian, wa huwa yaqtadi anna ummata dzal mu'jiz wajib al-iman bih. Kalau demikian maka setiap ada mukjizat kelihatan nyata, kita wajib beriman dengan mukjizat tersebut. Fa amma tahsisu ba'di ashabil mu'jizati bil qabul wal ba'di bil rad, adapun mengkhususkan menerima sebagian yang punya mukjizat, nah Musa atau Isa, tapi menolak sebagian, enggak percaya pada Muhammad, sama-sama punya mukjizat, fadzalika yadullu ala anna al-maqsuda min dzalikal iman laisa ta'atullah wal iklallah bal ittiba'ul hawa wal mail. Dan Nabi Musa beriman karena dengan adanya mukjizat. Dan Nabi Isa beriman adanya dari Muhammad yang punya beriman. Berarti iman kamu itu tidak lillahi ta'ala, tidak wa nahnu muslimun, tidak, tapi imannya karena lil hawa wal mail, mengikuti kesenangan, karena senang ini enggak senang ini gitu aja, bukan mengikuti kebenaran. Like and dislike, senang atau enggak senang masalahnya, bukan masalah beriman. Paham tidak? Maka diperkuat dengan wa nahnu lahu. Islam kita lillah. Islam kita lillah, bukan lillah hawa. Tapi kebanyakan kita sekarang juga Islamnya lillah hawa semua, rata-rata. Taraweh, terus sana terus sini, supaya terpilih jadi bupati. Jumat di depan sendiri supaya dulu. Ya Allah, soal kiai-kiai bangun pesantren supaya terpilih jadi DPR. Bukan wanah lahu muslimun. Atau kamu nanti pulang di daerah gayanya khusyuk supaya dapat mertua. Ya. Itu benar muslimun itu. Supaya dari mantunya orang kaya. Ada santri minta pada kiainya, kiai, saya minta dijadikan istri yang cantik, yang solihah, yang pinter, anaknya orang terhormat. Kata kiainya, kalau ada saya ambil sendiri, itu bukan untuk kamu. Segitu sempurnanya untuk kamu, untuk saya sempurna banget, cantik, solihah, kaya, anaknya keluarga itu saya sendiri untuk kamu. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Fa in amanu, kalau mereka beriman bimithli ma amantum bih, seperti imanmu, seperti kamu beriman, faqad ihtadaw, berarti mereka telah mendapatkan hidayah. Hidayah itu datangnya dari Tuhan. Namanya khawatir ilahiyah. Apa?
Ditulis, kalau itu ditulis, ya Allah. Belum tentu ketemu orang yang bisa ngomong kayak gini. Namanya apa? Ilahi. Divine inspiration. Divine inspiration. Yang kedua, khawatir malakutiyah. Khawatir dari malaikat. Namanya apa? Ilmu. Ilmu dari malaikat, ilmu itu. Apalagi ilmu ladunia apalagi. Puncaknya ilmu ladunia. Yang ketiga, khawatir nafsaniyah. Ego. Hawa nafsu. Itu namanya hawajis. Namanya apa? Dari Tuhan namanya? Dari Tuhan namanya? Dari malaikat namanya? Namanya ilmu. Dari hawa nafsu namanya hawajis. Yang terakhir, khawatir syaitaniyah. Namanya wasawis. Apa? Setan itu menggelitik, menggoda spontanitas. Kita mau benar, orang mau benar, digoda setan belok menjadi benar. Tapi kalau pelanggar hukum, korupsi misalkan sudah direncanakan 6 bulan yang lalu, itu setan juga dengan kepala itu setan. Pinter amat, orang saya aja nggak bisa itu rencana. Kata setan, saya aja nggak bisa punya rencana kayak gitu tuh. Jadi kalau dia hawa nafsu lebih berat daripada saya. Kalau misalnya kita mau lempeng, mau jujur, mau bersih, tergoda tengah-tengah jalan. Ada orang korupsi, jangan bilang kau udah setan, jangan. Setannya berguru pada dia. Bikin proposal, bikin rencana, semoga ketahuan, aman, korupsi tapi aman. Itu setannya nggak bisa itu. Kalau setan biasanya cuma yuwas wisufi, menggoda, menggelitik. Orang mau benar digoda supaya salah. Spontanitas. Dilawan lari udah setan. Al-Masyaitonirrajim udah lari itu. Kalau hawa nafsu, cuma larinya. Ada pada kamu, melekat pada kamu. A'da'ik nafsuka. Musuh paling besar adalah hawa nafsumu. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru selesai perang kecil, jihad kecil waktu perang Badar, menuju ke jihad akbar, ala wa huwa jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Man lam yashkur bil qalil, lam yashkur bil katsir. Barang siapa tidak bersyukur kepada Allah dengan sedikit, gak akan bersyukur kalau dikasih banyak. Dikasih 10 gak bersyukur, dikasih 20 pun gak akan bersyukur. Dikasih 30 pun gak akan, dikasih 100 pun gak akan. Malam yashkur bil qalil, lam yashkur bil katsir. Jadi kalau dapat rezeki 10, terima dengan syukur, happy, enjoy, enak, tersenyum. Kalau 10, jungkir baliknya 20, 10 kamu itu sudah. Jungkir balik ingin dapat 20, kata lu gimana? 10 kamu itu sudah. Ayo. Ngapain? Kamu tuh 10 bagiannya. Tinggal kita terima 10. Usaha keras, mudah-mudahan besok 20. Gitu aja. Yang 10 sekarang diterima dengan senyum. Dengan bersyukur maksudnya. Kalau dengan gerutu, tidur nggak enak. Muka hitam, biasanya kan itu sempurna hitam mukanya. Inginnya 20, udah 10. Kata Tuhan, 10 kamu itu sudah. Ayo, mau apa? Itu orang sakit tuh. Kata Allah, sakit kamu itu. Ayo berobat ya. Mau Singapura, mau ke luar negeri, mau dokter kumpulkan. Sakit kamu itu sudah. Paham betul? Sakit pun harus kita terima. Ya berobat, iya berobat. Iya, ikhtiar. Tapi jangan sampai kalau nggak subuh-subuh menggerutu. Ada orang malah pengen sakit, kalau sakit ingin beli obat seperti di televisi. Apa itu televisi, Pak? Saya ingin beli obat, cuma cari obat yang seperti di TV. Apa? Minum sembuh. Yang ini betul itu ya? Batuk, minum sembuh. Napas sesak, minum sembuh. Kan itu kan televisi. Ada berapa detik tuh? Berapa detik tuh?
Itu Raja Franco Spanyol. Sakit, seluruh dokter kumpulkan oleh anaknya Raja sekarang apa? Juan Carlos. Ya mati. Kata Allah mati ya mati. Dokter seluruh dunia kumpulkan. Soleh mati, yang kurang ajar ya. Entawallahu fanamahum fi syiqaq. Kalau mereka berpaling dari itu, maka mereka berarti dalam kecelakaan atau kesesatan dan kecelakaan. Fasafikahumullah. Maka Allah akan melindungi kamu dari mereka. Wa huwa sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maha mengetahui, Maha mengetahui. I'lam annahu ta'ala lamma bayyana tariqai al-wadhiha fid din. Setelah Allah menjelaskan jalan cara bagaimana memahami agama, wa huwa ayya'tarifal insanu bi nubuwwati man qamat ad-dilalatu ala nubuwwati, yaitu manusia harus mengakui kenabiannya orang yang bisa mendatangkan mukjizat. Yahtariza fi dzalika al-munaqadah. Manusia harus menjaga jangan sampai bertentangan. Raghbahum fi mithli hadzal iman. Maka Allah memberi motivasi kepada mereka agar beriman. Faqal fa in amanu bi mithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Min wujuh ahaduha annal maqsudan at-tathbit. Kalau kamu tetap, kalau kamu mantap, fa in amanu artinya kalau kamu mantap, tasbih. Wal makna in hasalu dinan akhar mithla dinikum wa musawiyan lahu fi sihhati was sadad faqad ihtadaw. Kalau mereka menghasilkan agama lain seperti agamamu dan yang sama dalam kebenarannya, maka berarti mereka telah mendapatkan hidayah. Lamma stahala yujad din akhar siwa isayad din fi sadad. Mereka mendapatkan agama yang seperti Islam lah katakan, seperti Islam. Ayo cari. Tapi nggak akan ada, mustahil. Mereka temukan agama seperti agama Islam, fusadad. Istahala ihtida bi ghairih. Maka mustahil mereka akan berhidayah dengan selain Islam. Wa nadhiru qauluka lirajul alladhi tushir alaih. Hadza wa ra'yu was-shawab. Fa in kana 'indaka aswab minhu fa'mal bih. Ini ayat ini katakanlah seperti orang ngomong gini, seperti orang ngomong gini. Ini adalah pendapat yang benar. Tapi kalau kamu menjumpai pendapat yang lebih benar, ayo. Tapi nggak akan ada. Gitu. In kana 'indaka ra'yun aswab minhu. Seandainya kamu dapatkan pendapat yang lebih benar, fa'mal bih. Amalkanlah itu. Wa qad 'alimta las aswab min ra'yak. Tapi kamu setelah tahu betul tidak ada lebih benar daripada pendapatmu. Walakinnaka turidu tathbita sahibi kata wa tauqifih ala an ma ra'aita la ra'ya wara'ah. Tapi kamu ingin menetapkan memantapkan teman kamu agar betul-betul meyakini bahwa tidak ada kebenaran yang benar daripada pendapatmu. Jadi ini ayatnya memantapkan itu. Fa in amanu amantum bih. Innama qulna inna yastahilu ayyujad din akhar sawi hadzal din fi sadad. Mengapa mengatakan mustahil ada agama menyamai dengan agama Islam dalam kebenaran? Lianna hadzal din mabnu ala anna kulla man dhara al-mu'jiz wajib i'tirafu bi nubuwwatihi. Karena agama Islam ini dibangun atas dasar bahwa setiap orang yang melahirkan mukjizat harus diakui kenabiannya. Wa kullu ma ghayara hadzal din la budda wa yastamil al munaqadah. Barang siapa yang memilih selain agama ini berarti dia munaqadah. Kenapa beriman pada Musa karena mukjizatnya hebat, beriman kepada Isa karena punya mukjizat hebat, Nabi Muhammad tidak beriman, kenapa? Sama-sama punya mukjizat.
Wal mutanaqid yastahil an yakuna muslimin ghairi mutanaqid fi sirri was sihah. Orang bertentangan yang munaqadah itu mustahil akan dapat menyamakan munaqadah dengan agama yang benar. Wa thaniya anna al-mithla silatun fil kalam. Lafal mithal adalah sambungan dalam omongan. Jadi fa in amal bimithli, mithli dulu. Qala Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'un. Tidak ada seperti Allah segala sesuatu apapun. Ai laisa kahuwa syai'. Tidak seperti Allah apapun. Qala syair wasaliyatu kama yuwathiqina. Kanat Ummul Ahnaf tarqusu wa taqul wallahi law lahana fa birijlih wa diqqatan fi saqihim min hazlih ma kana minkum ahadun kamithlih. Ini bukti bahwa lafal mithl itu apa? Silat fil kalam. Wa thalithuha annakum amantum bil furqan min ghairi tashifin wa tahrif. Kamu sekalian beriman kepada Quran dengan tanpa ada perubahan. Ya, enggak ada tashrif, enggak ada tahrif. 15 abad sudah ya. Tidak berkurang satu titik pun atau bertambah. Kenapa? Dijaga oleh para hufaz. Para hufaz itulah penjaga originalitas Al-Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafidz. Gak ada orang hafal Bible. Tanya pada Romo, hafal gak pada Bible? Seperti anak kecil hafal Quran dulu. Apa? Lanyah gitu, lanyah. Lancar banget. Ayo tanya pada Romo, hafal Bible gak? Gak akan ada. Hanya Quran yang hafal. Hanya yang bisa dihafal dengan mudah. Walaupun nggak ngerti artinya padahal. Banyak orang hafal Quran nggak ngerti artinya banyak. Qad ihtadaw fa in amanu bimithalik wa huwa at-Taurah min tashif wa tahrif. Kalau mereka beriman seperti dengan Quran seperti mereka beriman kepada Taurat tanpa ada perubahan, faqad ihtadaw, maka mereka benar mendapat hidayat. Lannahum yattasiluna ila ma'rifati nubuwwati Muhammad. Karena mereka pasti akan sampai kepada beriman kepada Nabi Muhammad. Wa rabi'uha an yakuna qalu fa in amanu bima amantum bi'ayh fa in saru mu'minin. Andainya mereka menjadi orang mukmin, bimithli ma amantum mu'mina faqad ihtadaw. Bimithli ma bihi sirtum mu'min faqad ihtadaw. Seperti engkau telah menjadi beriman. Fatamthil fil ayat bil imani wa tasdiqain. Maka di sini ada tamthil, ada contoh antara dua iman dan dua tasdiq. Kalau kamu beriman seperti berimannya orang Islam, gitu loh. Kalau kamu beriman seperti orang Islam, berarti kamu telah mendapatkan hidayah. Wa warwa Muhammad bin Jarir at-Tabari anna Ibn Abbas qala la taqulu fa in amanu bima amantu falaysa lillahi mithl. Kamu jangan mengatakan fa in amanu bima amantu karena Allah tidak punya padanan. Walakin qulu fa in amanu billadzi amantum bih. Ini Ibn Abbas. Jadi baca gimana? Fa in amanu billadzi. Jangan bimithli. Itu kan padanan, Allah kayak punya padanan. Al-Qadhi la wajra tarkil qiraah mutawatirah. Enggak usah kita meninggalkan qiraat mutawatir yaitu kamitsli, bimitsli, mutawatir sudah. Bin hasyakil makna wal bas, karena makna yang muskil. Lianna zalika in ja'al madhhaban lazim ayyughal tilawat kul ayat atwa syabihat. Kalau setiap ayat yang mutasyabih yang bisa pemahaman salah harus dirubah qiraatnya. Ya, nanti banyak sekali ayat yang harus dirubah qiraatnya nanti. Ibnu Abbas membacanya fa in amanu billadzi. Jangan bimithli, kalau misal Allah enggak punya misal. Kalau setiap ayat yang kira-kira mendatangkan syubhat kemudian harus dirubah, ya nanti banyak sekali yang dirubah. Kata pendapatnya Imam
Ibnu Jarir Al-Qadhi, Qadhi Abdul Al-Bakhilani. Wa dzalika mahdhurun, enggak boleh itu. Wal wajhul awal fi jawab wal mu'tamad. Amma qalu faqad ihtadaw fal muradu faqad amilu bima hadaw ilai wa qabiluh. Kalau kamu beriman seperti imannya mereka orang Islam, maka berarti kamu telah mendapatkan hidayah seperti mereka dapat hidayah. Wa man hadza halu yakunu waliyan lillah dakhil fi ahli ridwani. Barang siapa yang mendapatkan hidayah karena beriman seperti imannya umat Muhammad, maka mereka masuk golongan apa? Auliyaillah, dan masuk dalam min ahli ridwanillah. Yahudi Kristen yang masuk Islam akan menjadi auliyaillah, akan mendapatkan ridwanullah. Fal ayatu tadullu ala anna al-hidayata kan mawjudah qabla hadzal ihtida'. Ayat ini menunjukkan bahwa hidayah itu sebelum ada ihtida'. Wa tilkal hidayatu lam yakun hamla illa ala dalail allati rasulullah. Hidayah itu tidak mungkin terjadi kecuali kalau sudah mendatangkan dalil-dalil. Wa kashafa anha wa baina wujuhin wa wujuh dilatiha. Dan telah membedah tanda-tanda kebenaran dalil itu. Ya, kalau kamu sih masuk Islam karena bapaknya Islam. Kamu jadi orang Islam ya? Ya, kamu jadi orang Islam. Karena bapaknya orang Islam. Bukan kan bedah dalil, bukan. Kalau ini hidayah itu hasil dari bedah, menganalisis, membedah dalil. Hidayah. Kalau kamu masuk Islam karena bapaknya orang Islam. Hidayah bukan itu, hidayah bukan namanya. Hidayah bukan namanya itu. Jawab. Kamu jadi orang Islam bukan karena merenung, dalil, menganalisis, tapi karena bapaknya orang, itu namanya hidayah bukan. Dia begini jawabnya. Waktu kecil kita jadi orang Islam karena ikut-ikutan orang tua. Sekarang saya sudah dewasa dan menjadi santri tsaqafah, masuk Islamnya saya bidalil, berdasarkan kebenaran dalil. Paham tidak? Ya sekarang Islam ente ini, Islam kamu ini mengikut ayat apa karena dalil? Percaya pada Allah? Kata siapa? Kata saya. Jangan kata ayah. Dulu waktu kecil kata ayah. Allah ada? Allah ada? Kata siapa? Itu namanya hidayah namanya. Oh, sampai sekarang masih orang tua terus. Summa bayyana ala wajh zajr ma yahquhum in tawallaw. Sekarang kemudian Allah menceritakan tentang apabila mereka berpaling, tidak mau beriman kamu, in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Lafal shiqaq, kalau mereka tidak beriman seperti iman kamu, mereka dalam keadaan syikok. Apa syikok itu? Syikok itu apa? Al-bahthul awwalu. Qala ba'du ahli lughah. Di antara ulama ahli bahasa, asyiqaqu ma'khudun min asyak. Lafal syikok diambil dari kata asyak, terbelah. Karena husara fi syakkin ghaira syakki sahibih. Bisa beradawah. Seakan-akan dalam belahan, irisan yang beda dengan irisan temannya. Berarti ada permusuhan. Kamu di sana, saya di sini, ada permusuhan. Wa syaqqa asal muslimin. Ada orang memecah belah kekuatan orang Islam, itu syaqqa namanya. Idza farraqa jama'atahu wa faraqaha. Ketika ada orang memecah belah jamaah umat Islam. Wa nadhiruhu al-muhadah. Lafaz syaqqa al-muhadah. Wa yakuna hadza fi haddin wa dzaka fi haddin akhar. Muhadha apa muhadha itu? Kami di sini dengan pendapat kami, kamu di sana dengan pendapat kamu. Kami pecah namanya muhadha namanya. Ta'adi mithlu.
permusuhan juga sama seperti itu. Karena hadza yakunu fi adwatin wa dzaka fi adwah. Kami di sini, kamu di sana. Permusuhan namanya. Wal mujanabah, begitu lafal mujanabah. Ayakuna hadza fi jan wa dzaka fi jan akhar. Kami di sisi ini, kamu di sisi sana. Kan gitu ya? Mujanabah namanya. Sama dengan adawah, sama dengan permusuhan. Wa qala akhadnahu minal masyaqqah. Ada yang berpendapat lafal syiqaq itu dikata masyaqqah. Capek, lelah. Masyaqqah itu lelah, sulit. Lianna kulla wahidin minhuma yahus ala ma yashqa ala sahibi wa yadhih. Karena setiap orang dari orang bermusuhan ini ingin agar musuhnya capek. Itu ya namanya syiqaq. Wa in khiftum wa in khiftum syiqaq bainihima ay firaq bainihima fil ikhtilaf hatta syuqahum ala akhar. Ayat wa in khiftum bainihima, kalau kamu khawatir mereka pecah. Al-bahth ats-tsani qalu wa in tawallaw fa ma hum fi syiqaq ay an tarqu mithl hadzal iman. Kalau mereka meninggalkan iman yang benar, faqad iltazamu al-munaqadhah. Berarti mereka tetap dalam keadaan munaqadhah, bertentangan. Wal aqil la iltazamu al-munaqadhah al-battah. Kalau orang berakal tidak mungkin munaqadhah. Fa haitsu iltazamuha alimna an laisa gharadum talabud din wal inkar lil haqq. Orang Yahudi atau orang Quraisy atau orang Yahudi lah, atau orang Kristen. Sudah dalam hatinya mengakui kebenaran Islam. Mengakui kebenaran para orientalis. Banyak yang menulis tentang Islam, para orientalis. Daripada kamu masih alim mereka. Macam tafsir. Siapa tokoh-tokoh tafsir? Tafsir ada tafsir biriwayah, ada bidirayah, ada bil isyarah, ada tafsir sufi. Itu Godsiher orang Belanda. Ada yang bicara tasawuf. Abdul Nicholson. Apa itu tasawuf? Siapa tokoh-tokoh sufi? Berapa makom dalam tasawuf itu? Ada ahli tentang Ibnu Arabi, Nicholson. Ada ahli tentang Al-Hallaj, Louis Massignon dari Prancis. Ada ahli tentang bahasa Arab. Tapi mereka tidak mau Islam. Berarti apa? Pentawallo namanya itu. Pentawallo. Kalau mereka tetap tidak mau beriman, alimna an laysa gharadum talabuddin. Kita tahu bahwa mereka tidak mencari agama yang benar, wal qiyadul haq. Bukan tujuannya untuk tunduk pada kebenaran. Wa innama gharadum al-munaza'ah. Tapi tujuan adalah tarik menarik, wa idharu adawah, melahirkan permusuhan. Tsumma mufassir barat. Tapi orientalis ada yang benar ya ada. Orientalis ada yang benar. Tidak karena musuh Islam. Dia memang menganalisis tentang Islam. Tidak untuk mencari kejelekannya atau mencari kelemahannya, enggak. Tapi banyak juga orientalis yang tujuannya mencari kejelekannya. Nabi Muhammad, orang yang haus seks, istrinya banyak, jelas tujuan jelek yang ngomong itu. Islam tersebar dengan darah. Ada lagi betul-betul enggak ada tujuan mengungsi Islam, tapi tetap tidak mau mengungsi Islam. Mufassirin ibarat awal wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fa innama hum fi shiqaq ay fi khilaf. Shiqaq artinya perpecahan. Mudfaraqul haq, semenjak mereka meninggalkan kebenaran wa tamassaku bil batil, dan tetap saja pegang yang batil. Sudah tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau memegang kebenaran. Fasaru mukhalifina lillah, maka jadilah mereka orang yang menyimpang dari Allah. Wa thaniha qala Abu Ubaidah wa Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman. Fi syiqaq, artinya apa? Ay fi dhalal, karena sesat. Wa thalithuha qala Ibnu Zaid fi munaza'ah wa muharabah. Kalau Ibnu Zaid mengatakan syiqaq artinya apa? Munaza'ah dan muharabah, peperangan, perselisihan. Wa rabi'uha qala Hasan al-Basri fi adawah. Syiqaq artinya adawah, permusuhan. Qala qadi wa la yakadu yuqal fil ma'adha ala wajhil haqq
atau mukhalafah allati la takun ma'sya'an aw syiqaq. Innama yuqal dzalik fi mukhalafah azimah. Berarti Qadhi Al-Bakhillani berkata, kalau muadah itu hanya satu hak, hanya masalah maksiat, belum dikatakan syiqaq. Tapi jika syiqaq sudah mukhalafah azimah. Mukhalafahnya azimah, besar sekali, serius lah. Tuh kalau sahibah yang menjatuhkan si orangnya ini fi adawatillah, musuh Allah, wa ghadabahu wa la'anahu, dan mendapatkan murka Allah dan laknat, afistiqaqin nar, dan berhak pasti masuk neraka. Fasal hadzal qaul wa'idan minhu. Ini merupakan ancaman dari Allah Ta'ala lahum kepada mereka. Wasawasuhum bidzalik dan ala anil qaum mu'aduna rasul. Ini arti ayat ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya memusuhi Rasulullah. Mudbiruna lahu su'al, mutarassiduna li'iqai fil mihan. Mereka menyimpan pertanyaan dan mengharapkan mursidun, mengharap-harap mutarassidun, mengharap-harap kalau Rasulullah tertimpa dengan mihnah. Kalau Rasulullah tertimpa dengan fitnah atau mihnah. Fa inda hadza amanallah min kaidihim. Di sini Allah melindungi Rasulullah dari rekayasa mereka. Wa amanal mu'mina min syarri wa makrihim. Begitu orang mukmin dilindungi oleh Allah dari kejelekan mereka. Allah berkata, fasayakfikahumullah. Ini perlindungan dari Allah ini. Taqwiyatan liqalbih wa qalbil mu'minin. Pasti Allah itu memberi kekuatan kepada hati Muhammad dan hatinya orang mukmin. Li'annahu ta'ala idza takaffara bil kifayah fi amrin hasal athiqa bih. Karena Allah ketika menanggung sesuatu yang berhasil, maka itu sudah jelas pasti ada dijamin aman. Qala mutakallimun hadza ikhbarun al-ghaib. Ini kan Allah kan memberitahu pada Muhammad kan barang ghaib ini. Mereka orang Yahudi yang enggak beriman maka begini. Kamu jangan takut akan didoa Allah. Barang ghaib kan. Nabi Muhammad enggak tahu itu kalau enggak dikasih tahu. Nabi Muhammad tidak akan tahu kalau enggak dikasih tahu oleh Allah barang ghaib ini. Hadza ikhbarun al-ghaib, ini ada informasi dari ghaib. Fayakun mujizan dalan ala sadaqati, ala sidqih, bukan sadaqah, ala sidqih. Ini berarti juga kata-kata fasayakfikahumullah ini merupakan mujizat yang memperkuat kebenaran Nabi Muhammad. Innama qulna inna ikhbaru al-ghaib. Kenapa kami mengatakan bahwa itu adalah merupakan informasi barang gaib? وذلك أن وجدنا مخبر هذا القول على مخبر به Allah Ta'ala kafahu syarr Yahud dan Nasara. Karena berita ini jelas sekali ada berita, ada informasi bahwa Allah menjaga Nabi Muhammad dari kejahatan Yahudi dan Nasrani. Wa nasaru alaihim. Allah akan menolong Nabi Muhammad alaihim mengalahkan Yahudi dan Nasrani. Hatta ghalabuhum muslimun. Sampai kemenangan tanah orang Islam. Wa akhadhu diyarahum wa amwalahum, dan menjarah negeri mereka dan harta mereka. Fasaru adilla, maka mereka Yahudi menjadi umat yang hina fi aidin, di tangan orang mukmin. Yu'adduna lil kharaj wal jizyah. Nasrani dan Kristen bayar pajak. Kalau jizyah pajak lah katakan, bayar jizyah, bayar pada pemerintah Islam. Hina. Sekarang kebalik ya. Karena kebalik, semua sistem di tangan Yahudi. Standar jual beli transaksi dolar. Kalau kamu impor ekspor jual beli ke luar negeri, apa standarnya? Dolar. Pergi haji udah, yang udah gampang. Pergi haji, berapa tiketnya atau berapa ongkosnya, berapa biayanya? Yang itu makanya dolar, bukan rupiah, bukan. Akhirnya rupiahnya sekian, gitu loh. Mau nggak mau kita ini sudah pakai dolar, mau nggak mau. Jadi kalau pakai kartu kredit, Visa atau Master,
set belanja gitu. Itu dolar dapat, memperkuat dolar itu. Setiap orang belanja pakai kartu Visa atau Master belanja memperkuat. Jadi dolar Amerika nggak akan ambruk ila yaumil qiyamah. Maka ada upaya, kan lagi ada upaya nih. Cina, mana lagi? India, Brazil lagi bikin BRIC kan ya? Belum kuat belum. Ya mereka transaksi pakainya uang rubel atau uang yen. Belum kuat belum. Ya dolar masih kuat. Atau Yahudi Kristen tidak bisa lepas dari tangan orang mukmin. Innama qulna inna mu'jiz. Kenapa saya katakan itu ada mukjizat? Wa dzalika li'anal mutaharris la yusibu fi mithli hadhihi al-tafsil. Karena itu jelas sekali, enggak usah diterangkan secara tafsir juga jelas. Yahudi Kristen di tangan orang Islam. Dulu ini qala al-mulhidun. Orang-orang ateis berkata demikian, orang ateis. La nusallim anna hadza mu'jiz. Itu bukan mukjizat itu, kata orang ateis. Wa dzalika anna al-mu'jiz walladhi yakunu naqidan lil 'adah. Mukjizat itu harus sesuatu yang berlawan dengan adat. Faqad jaratil 'adah bi anna kull man kana tala bi dhawil fa inna yuqal lahu isbir. Fa inna Allah yakfika syarrah. Hal sangat biasa. Kalau ada orang ketimpa sesuatu yang tidak enak, dicoba dengan idza, pasti orang mengatakan, sabar, Allah akan menjagamu. Bukan mujizat, bukan apa itu. Dia kata-kata, fasayakfikahumullah, mujizat bukan. Kata ini bukan, mujizat bukan apa. Biasa udah orang kena balak musibah ya, jawabannya apa? Sabar, Allah akan menjaga kamu, gitu kan? Bukan mujizat, bukan apa. Tsumma qad yaqa'u dzalika taratan wa yaqa'u ukhra. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Wa idza kana hadza mu'tadan. Kalau merupakan hal yang biasa, fa kaifa yuqal innahu mu'jiz? Bagaimana itu dikatakan mukjizat? Aidan la'allahu tusila dzalika bi ru'ya ra'aha. Atau itu merupakan mimpi yang dia lihat. Dzalika mimma la sabila ila daf'i. Dan itu enggak bisa ditolak. Innal munajjimina, orang astronom, yaqulun man kana sahmul aib fi tali'in fa ya'ti mithli hadzal akhbar wa lam yakun nabiyyan. Apa sahmul ghaib ya? Sahmul ghaib ya, ghaib terus. Ghaib aib, ghaib itu kurang dikit tuh. Nah, karena orang-orang astronom ahli bintang, barang siapa punya ketajaman, punya panah bisa menerawang barang ghaib, dia akan tahu. Gak heran gak apa. Dukun pun bisa gitu. Dukunnya bisa. Bukan mujizat, bukan apa. Dukun ya bisa itu menerawang, menerka. Apa namanya? Bak. Walam yakun nabiyyan, walaupun bukan nabi. Wal jawab. Jadi bukan apa Nabi Muhammad ayat Quran mengatakan fasayakfikahumullah. Bukan mujizat, bukan apa itu. Dukun juga bisa ngomong kayak gitu. Wal jawab annahu laisa gharduna min qawlina anna hadha al-ikhbar wahdahu mu'jiz. Yang saya maksud bukan hanya informasi ini mukjizat, hanya satu-satu tidak. Bal gharduna anna al-Qur'an syam'al ala kathir min hadzal naw'. Tapi maksud saya di sini Quran itu sangat mengandung, mencakup banyak sekali tentang hal seperti ini. Ikhbar minal ghaib, berita dari ghaib dulu. Bukan hanya satu ini, bukan. Wal ikhbar ala asyar katsira al sawi tafsil mimma la ta'atta min takhas al-kadzib al-kadzib. Kalau ikhbar itu dengan sesuatu yang sangat banyak, ya berarti ya tidak gampang itu dibohongkan. Nabi Muhammad mukjizatnya sedikit atau banyak? Ya nggak mungkin, nggak gampang. Kalau satu bisa dibohongkan, kalau satu. Muhammad berkali-kali bertubi-tubi mukjizat. Tsumma innahu lamma wa'adahu bin nasr wal ma'unah atba'u bima yadullu ala an yusirruna min hadzal amr la fa'alih. Kemudian Allah menjanjikan kepada Muhammad
bin nasrah, kemenangan, wal ma'unah dan bantuan. Maka Allah mengakhiri, kemudian Allah menyatakan bahwa Allah mengetahui segala apa yang mereka rahasiakan atau mereka terang-terangan. Faqal wa huwas samiul. Jangan takut Muhammad, jangan takut Muhammad. Allah mengetahui dan mendengar, Maha mengetahui. Jangan takut Muhammad. Wa fi wajhan. Tafsirnya ada dua wajah. Al-awwal an wa'idun lahum. Lafal wa huwas itu ancaman bagi mereka. Wa'id ancaman. Kalau wa'dun janji positif. Kalau wa'id ancaman. Bahasa Arab tuh. Wa'dun janji positif. Barang siapa sholat pahala wa'dun. Barang siapa tidak maksiat neraka namanya. Maka ada wa'dun wa wa'id. Kata-kata wassaun alim itu ancaman juga bagi mereka. Wal mana annahu yudriku ma yudmirun. Artinya apa? Allah tahu apa yang mereka simpan, apa mereka dalam rahasiakan. Wa yaquluna alimun bi kulli syai'. Allah mengetahui segala sesuatu. Fala yajuzu lahu ay yaqa minhum amrun illa wa qadir ala kifayati iyahum fih. Maka tidak terjadi sesuatu apapun dari mereka kecuali Allah akan mengetahuinya dan mampu qadir mencegahnya. Ancaman juga pada mereka berarti. At-tsani an wa'd Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafal wa huwas sami'un juga merupakan wa'd pada Muhammad. Yakni yasma' du'a'ak. Allah mendengar doamu Muhammad. Wa alam niyatak. Allah tahu niatmu Muhammad. Wa yastajibu lak. Allah mengabulkan kepada kamu. Wa yusilka ila muradik. Dan Allah akan menyampaikan kamu kepada tujuanmu. Wahtaj asab biqauli wasan alim ala anna sam'ahu ta'ala zaidun ala ilmi bil masmu'at. Asy'ariyah berpendapat bahwa samanya Allah itu sifat lebih dari ilmunya. Jadi Allah itu punya sifat ilmu dan punya sifat sama. Sama ya ilmu ya. Ilmu mengetahui, sama mendengar. Karena qauluhu alim bina mubalaghah. Lafal alim mubalaghah. Fa yatanawal kaunu aliman ya. Fa yatanawal kaunu aliman bi ma'lumat. Falau kana qaulu sami'an ibarah an ilmihi bisa masmuat lazim tikrar. Kalau lafal sami'un maknanya sama dengan ilmu, ya berarti mengulang dong. Sami'un alim artinya ada alim. Jelas ini alim beda dengan ilmu, beda dengan sama. Anu ghairu jaiz, enggak boleh. Fa wajaba yakuna sifatu kaunihi ta'ala sami'an amrun zaidan. Maka sifat Allah sama itu adalah amrun, sesuatu yang bertambah dari sifat ilmu. Ala wasif bikona aliman, lebih dari sifat ilmu. Jadi ilmu ya iya, sama ya wallahu a'lam bissawab. Amma qalu bi ma amantum bih fa fi iskal wa huwa anna alladhi amil mu'minun laisa mithlu apa yang diimani oleh orang mukmin tidak punya padanan. Wajabu qata subhanallahi wa man ahsanu lillahi subhah wa annahu abidun. Al-Fatihah.